pada part kemarin kita diperlihatkan Master Zombie yang bertarung dengan kepala pemimpin. Sang Lingxi bersama anak buahnya pun terbengong dan mereka pun berkata, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dan tiba-tiba Master Zombie tanpa kepala menyerang lagi ke arah kepala pemimpin. Di sana ia pun berkata, sialan, kenapa dia cepat sekali? Sambil ia pun menghindari serangan dari Master Zombie itu. Lalu ia pun mengeluarkan senjatanya sambil berkata, terimalah ini. Sambil Master Zombie pun menghindari serangan dari kepala pemimpin itu. Di sana ia pun berkata, sialan, bagaimana bisa secepat ini tanpa kepala? Dan sewas, serangan dari Master Zombie pun dapat dihindari oleh kepala pemimpin itu. Sambil ia pun menjaga jarak di sana. Lalu anak buah Lingxi pun berkata, pimpinan sepertinya adalah masalah. Dan Lingxi pun berkata, tidak, dia mulai serius. Sambil mereka berdua pun menatap ke arah kepala pemimpin. Lalu Lingxi pun berkata lagi, pria seperti dia suka pamer gerakan yang mencolok. Ayo agak menjauh agar kita tidak terkena efeknya. Sambil kita diperlihatkan pusaran yang berada di atas tubuh dari Master Zombie. Ternyata kepala Master Zombie di sana pun terbentuk lagi. Dan Lingxi pun terkejut. Anak buahnya pun berkata, ketua, lihat, kepalanya tumbuh lagi. Lalu Master Zombie pun berkata, ayo bicara, aku tidak ingin menyakitimu. Dan kepala pemimpin itu pun hanya terdiam. Lalu ia pun membuka jaketnya sambil berkata, biar ku tebak, kau ingin mengontrol pikiranku juga kan? Sepertinya kau kurang beruntung. Ternyata tubuh dari kepala pemimpin itu adalah sebagian robot yang terbuat dari metal. Di sana ia pun berkata, model 1. Sambil kita diperlihatkan anak buahnya dengan cepat menuju ke arahnya. Dan ditambah lagi anak buah lainnya yang menuju ke arahnya juga. Dan cerang. Sambil Master Zombie pun menatap ke arah ledakan di depannya itu. Dan di sana ia pun makin bertanya-tanya. Dan dari kejauhan anak buah Lingxi pun berkata, wah itu. Dan ternyata kepala pemimpin pun berubah menjadi robot di sana dengan bantuan anak buahnya tadi. Lalu ia pun berkata, aku mechanical reform. Aku tidak pernah bicara pada zombie. Sambil ia pun melesat dengan cepat menuju ke arah Master Zombie. Dan ceprok, tendangannya mengenai Master Zombie. Lalu kepala pemimpin pun berkata lagi, kau adalah zombie pertama yang melihat wujud ini. Kau harusnya merasa terhormat. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie itu yang hanya terdiam. Lalu tiba-tiba ia pun dipukul lagi oleh kepala pemimpin di bagian perutnya. Hingga ia pun terlempar jauh menuju ke atas langit. Dan membuat Lingxi bersama anak buahnya pun terbengong menatap ke arah pertarungan itu. Dan kita diperlihatkan kepala pemimpin yang dengan cepat menuju ke arah Master Zombie yang melayang di udara. Dan sing. Ia pun menyerang Master Zombie di sana dengan bertubi-tubi. Hingga Master Zombie pun hanya terdiam. Lalu kita diperlihatkan ia yang dengan cepat ceprak menghantam Master Zombie lagi hingga ia pun terjatuh ke tanah dengan sangat dahsyat. Lalu dengan cepat kepala pemimpin itu pun langsung turun ke tanah dan ia pun berkata, semua para zombie harus musnah. Sambil kita diperlihatkan seberkas sinar merah berada di dadanya dan ia pun terdiam di sana. Ternyata dari dadanya muncullah laser kemerahan yang diarahkan ke arah Master Zombie hingga membuat Lingxi di sana pun bertanya-tanya. Dan serangan itu pun makin membesar ke arah Master Zombie hingga membuat barang-barang di sana pun berserakan ke atas. Lalu kita diperlihatkan kepala pemimpin di sana yang terdiam menatap ke arah Master Zombie yang sudah tidak berada di hadapannya dan ia pun berkata, dia harusnya sudah mati sekarang kan? Dan ternyata dengan perlahan Master Zombie pun masih berjalan menuju ke arahnya hingga membuat kepala pemimpin itu pun berkata, mustahil, itu seranganku itu tidak berpengaruh padanya. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie di sana berteriak dengan keras hingga membuat angin kencang di sana dan Lingxi pun berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil kepala pemimpin itu pun bertanya-tanya menatap ke arah Master Zombie dan ternyata Master Zombie di sana pun berubah menjadi ganas dan mempunyai rambut di kepalanya. Lalu anak buah dari Lingxi pun berkata, apa-apaan itu? Sambil mereka melihat ke arah Master Zombie yang berubah drastis. Lalu kepala pemimpin pun ketakutan sambil berkata, apa? Makhluk apa sebenarnya kau itu? Dan Master Zombie pun tersenyum menatap ke arah kepala pemimpin itu yang ketakutan. Dan tiba-tiba langit di sana pun berubah menjadi hitam dan Master Zombie pun hanya terdiam.
Dan tiba-tiba langit di sana pun berubah menjadi pusaran yang sangat menakutkan hingga membuat Daun di sana pun berkata, "Coba lihat itu, ada yang aneh dengan langitnya." Sambil kita diperlihatkan di sisi Lingxi bersama anak buahnya. Di sana anak buahnya pun berkata, "Ketua, bukankah ini gawat?" Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di antara para penduduk di sana, mereka semua pun ketakutan sambil berkata, "Ada apa ini? Langitnya kok tiba-tiba gelap? Ini pertama kalinya aku lihat awan berubah seperti ini." Sambil mereka semua pun ketakutan dan kita diperlihatkan lagi di sisi kepala pemimpin. Di sana ia pun masih menatap ke arah Master Zombie dan Master Zombie pun berkata, "Hei, kau manusia kecil yang kurang ajar. Sudah ku kasih kesempatan untuk berbicara baik-baik ya." Di sana kepala pemimpin pun emosi sambil berkata, "Apa? Kau belagu ya?" Lalu Master Zombie pun berkata lagi, "Jadi beritahu aku sekarang, kau mau mati dengan rasa yang bagaimana?" Sambil ia pun tersenyum psikopat menatap ke arah kepala pemimpin itu. Dan kita diperlihatkan anak buah dari Lingxi itu yang ketakutan sambil berkata, "Kepribadiannya tiba-tiba berubah 180 derajat, Ketua." Dan Lingxi pun menjawab, "Aku punya perasaan yang tidak baik. Kita harus kabur dari sini secepatnya." Sambil mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan di sisi kepala pemimpin, ia pun emosi sambil berkata, "Sejak aku dilahirkan, aku tidak pernah takut pada makhluk apapun. Jadi kau pikir siapa dirimu? Maju sini kalau kau berani, sialan." Sambil ia pun menantang Master Zombie di sana. Lalu kita diperlihatkan gerakan cepat Lingxi bersama anak buahnya itu. Di sana anak buahnya pun berkata, "Ketua, aku telah melihat seluruh data zombie di perpustakaan akademi, tapi aku tidak pernah melihat yang seperti ini." Dan Lingxi pun berkata, "Begitupun juga aku belum pernah melihatnya." Dan anak buahnya pun berkata lagi, "Apa yang harus kita lakukan? Kita sejauh ini sudah aman kan, Ketua?" Dan tiba-tiba ia pun dilewati sesuatu di sana dengan sangat cepat. Dan anak buahnya pun berkata, "Terlalu berbahaya, mereka bertarung sampai area tengah kota." Sambil mereka pun menatap ke arah sesuatu yang terpental jauh itu, ternyata itu adalah kepala pemimpin yang sudah hancur berantakan. Di sana ia pun berkata, "Zombie ini sangat berbahaya, bantu aku untuk menghabisinya." Dan dengan cepat Master Zombie itu pun sudah berada di hadapan kepala pemimpin. Di sana kepala pemimpin pun berkata, "Model 2, model 3, model 4." Sambil terlihat para anak buahnya yang datang untuk menyerang ke arah Master Zombie. Dan boom, terlihat ledakan yang sangat dahsyat di antara mereka berdua. Dan ternyata kepala pemimpin di sana pun terpental bersamaan dengan Lingxi dan anak buahnya. Dan kepala pemimpin pun kesakitan sambil berkata, "Zombie ini sangat berbahaya, kau harus melawannya dengan segera." Lalu Lingxi pun ketakutan sambil berkata, "Apa kau sudah gila? Kenapa juga kamu cari gara-gara duluan? Ayo kita segera berpencar dan kabur." Sambil mereka bertiga pun langsung kabur dari sana. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang masih utuh dengan ledakan tadi. Dan di sana ia pun menatap ke arah mereka bertiga yang terpencar. Dan tiba-tiba ia pun akan mengarahkan serangan lagi ke arah sesuatu. Dan Lingxi pun melirik ke arahnya sambil berkata, "Apa yang dia rencanakan sekarang?" Dan tangan Master Zombie itu pun diarahkan ke tanah hingga membuat gempa di sana. Dan kita diperlihatkan Lingxi di sana terkejut menatap ke arah sesuatu dengan bertanya-tanya. Dan tiba-tiba jalanan di bawahnya itu pun seakan-akan mendekat ke arahnya. Dan ia pun berkata, "Apa-apaan ini?" Sambil ia pun menatap ke arah Master Zombie dengan muka seriusnya itu. Dan di sisi kepala pemimpin, ia pun seketika terjatuh di tanah dan menggelundung di sana. Dan ternyata sebagian dari kota itu pun ternyata diangkat oleh Master Zombie hingga membuat semua orang pun berteriak di sana. Dan kita diperlihatkan seakan-akan bumi terbalik akan menimpa kota yang satunya. Dan mereka pun ketakutan berkata, "Astaga, apa-apaan itu?" Dan Daun di sana pun ketakutan juga sambil berkata, "Wah, area kota yang baru melayang ke langit." Sambil ia pun kebingungan menatap ke arah kota itu yang melayang ke atas langit akibat ulah dari Master Zombie. Dan di sisi Master Zombie, ia pun menatap ke arah jalan yang tepat berada di hadapannya. Dan ternyata di atas jalan itu terdapat seseorang yang terjatuh. Dan itu adalah kepala pemimpin yang terjatuh. Di sana ia pun dipegang kepalanya oleh Master Zombie. Lalu ia pun membawa ke atas kota itu yang miring. Di sana Master Zombie pun berkata, "Apa yang kau katakan tadi? Jadi
sudah merasa terancam sekarang. Sambil ia pun menenteng kepala pemimpin itu, dan kepala pemimpin pun ketakutan sambil berkata, awas kau ya. Lalu Master Zombie pun berkata lagi, kau benar, robot memang sangat sulit untuk dikendalikan. Tapi kau juga punya perasaan, kesadaran, dan juga akal kan, yang sama seperti manusia biasa. Sambil ia pun mencengkeram keras di sana, dan ternyata cengkeramannya itu pun memasukkan virus zombie ke dalam otak kepala pemimpin itu. Dan ternyata Master Zombie pun membaca pikiran dari kepala pemimpin, dan Master Zombie pun melihat ke arah pikiran dari kepala pemimpin. Di sana terdapat 2 orang, dan Master Zombie pun berkata, setelah kematian orang tuamu, kau merubah tubuhmu. Bahkan hampir seluruh bagian tubuhmu tidaklah normal. Kehidupan seperti itu lebih seperti mayat hidup daripada sekedar zombie. Lebih baik mati daripada hidup penuh derita seperti ini kan? Membunuhmu tidaklah berarti apa-apa. Sambil ia pun menjatuhkan kepala pemimpin itu ke tanah. Tapi kepala pemimpin di sana terjatuh pun langsung digapai oleh Lingxi, dan ia pun berkata, dia bisa membaca ingatan orang lain. Sambil ia pun menatap ke arah Master Zombie itu pun yang segera menghilang dari hadapannya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan malam hari dengan bulan sabit di sana, dan ternyata kita diperlihatkan Master Zombie yang ketakutan, dan ia pun berkata, gawat, banyak yang lihat, aku tidak bisa mengontrol emosiku. Ternyata ia pun melihat ke arah berita di televisi. Di sana ia pun makin ketakutan sambil berkata, wujud itu sangat mengerikan, padahal aku ini zombie yang baik kan. Selamat tinggal manusia, selamat tinggal. Sambil ia pun langsung pergi membawa barang-barangnya untuk pergi dari Beyond Academy. Dan tiba-tiba dari belakangnya terdapat seseorang berkata, hei, kau mau kemana? Dan Master Zombie pun langsung berhenti, dan ia pun bergumam, gimana nih, aku gak mau bunuh siapapun. Dan dengan cepat ia pun langsung menyerang ke arah orang itu sambil berkata, maafkan aku. Dan ternyata ia pun langsung berhenti di sana karena seseorang dari depannya pun menyodorkan kertas. Dan ternyata lagi itu adalah Violet, dan di sana ia pun membawa kertas itu sambil berkata, Wakil Presiden, surat resmimu sudah keluar. Mulai saat ini kau adalah wakil presiden Beyond Academy. Sambil terlihat Master Zombie di sana terbengong, dan ia pun menatap ke arah kertas itu sambil berkata, apa presiden sendiri yang menandatangani ini? Di sana Violet pun menjawab, ya, presiden sendiri yang menandatanganinya. Dan Master Zombie pun berkata, apa dia mengatakan sesuatu? Dan Violet pun menjawab, dia bilang kalau kau itu manusia. Bagaimanapun juga kau harus menjadi presiden. Hanya dengan begitu kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Sambil ia pun akan pergi dari sana. Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat kepala pemimpin bersama dengan Lingxi yang sedang menungguinya. Lalu Lingxi di sana pun terkejut sambil berkata, apa? Kau masih ingin menggunakan dia? Kau tahu kan kalau dia itu zombie? Lalu kepala pemimpin pun menjawab, tidak masalah mau dia itu zombie atau manusia, aku membutuhkan kekuatannya agar bisa menangkap Profesor Jamie. Dan di sisi Lingxi, ia pun berkata, nama zombie itu Jiangxi kan? Kehilangan kendali atas emosinya itu sangatlah berbahaya. By the way, nama dari zombie itu ternyata Jiangxi ya mau? Di sana kepala pemimpin pun berkata lagi, tidak masalah. Bagaimana dengan persiapannya? Dan Lingxi pun menjawab, semuanya sudah diatur. Sambil terlihat kepala pemimpin itu yang berpikir keras di sana. Dan ia pun berkata, Profesor Jamie kali ini harus mati. Sambil terlihat pangkalan militer yang mengapung di lautan dengan kapal-kapal besar di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah bangunan, dan seseorang pun berkata, saudaraku sekalian, menurut informasi yang dapat dipercaya, raja kita ternyata sudah ditangkap oleh manusia. Ternyata itu adalah kelompok para zombie. Dan Vermin pun berkata lagi, raja kita, pilar semangat kita. Sekarang coba katakan, jika pilar kita hilang, maka apa yang harus kita lakukan? Sambil ia pun memprovokasi para temannya itu. Dan para zombie di sana pun berkata, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara menyelamatkan raja kita. Lalu kita diperlihatkan Blackie bersama Argo. Blackie pun berkata, menyelamatkan raja? Dia itu cuma ingin menghabisi para manusia saja.
Dan aku pun berkata, haruskah kita menghentikannya? Lalu Blackie pun menjawab, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali raja kita. Lalu beberapa hari kemudian kita diperlihatkan pangkalan militer di sana. Ternyata di dalamnya terdapat kepala pemimpin yang sudah sehat walafiat. Di sana ia pun berkata, semuanya dengarkan, ini dari pusat komando. Hanya ada satu kesempatan, kita akan melakukan apapun untuk menangkap Profesor Jamie. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung tingkat di sana. Lalu terlihat Master Zombie bersama Dawn. Dawn pun ketakutan sambil berkata, wah, awalnya ini adalah kota yang dikuasai zombie kan? Tidak kusangka kota ini masih terlihat cukup utuh. Sambil terdengar injakan kaki di sana, ternyata itu adalah para anggota dari Beyonded Academy. Lalu terdengar seseorang berkata, pasukan ke-56 semuanya, hormat kepada wakil presiden yang terhormat Jiangxi. Sambil mereka semua pun langsung memberi hormat kepada Master Zombie di sana. Lalu seseorang pun berkata lagi, kami adalah angkatan darat ke-56 dari tentara pusat keempat. Mulai hari ini kami hanya akan mengikuti perintah dari wakil presiden Jiangxi. Pasukan ke-56 memiliki 120.000 orang, harap ditinjau wakil presiden. Sambil Master Zombie di sana pun hanya terdiam mendengar kata-kata dari bawahannya itu. By the way, Jiangxi si Master Zombie sekarang menjadi wakil presiden dan mempunyai banyak anggota dan bawahannya mau. Lalu Master Zombie pun mendekat ke arah salah satu anggota sambil berkata, apa kau akan menuruti apapun yang kukatakan? Terus kalau kusuruh kau untuk bundir, bagaimana? Tapi tiba-tiba anak buahnya itu pun langsung membawa sesuatu sambil berkata, kata-kata wakil ketua zombie itu mutlak. Itu adalah suatu kehormatan, Pak. Sambil terlihat zombie di sana makin ketakutan dan ia pun berkata, walah, stop, aku hanya bercanda, cuma bercanda. Dan Tuar, anak buahnya itu pun langsung meledak. Di sana Master Zombie pun bergumam, dia sangat bodoh ataukah aku yang sangat berlebihan? Tapi tiba-tiba terdapat seseorang yang duduk di atas moncong tank dan ia pun berkata, jadi ternyata itu cuma karakter sampingan yang tidak penting. Wakil ketua zombie, benar kan? Padahal kupikir mereka akan mengirim orang yang kuat. Sambil Master Zombie menatap ke arah orang itu dengan penuh tanya. Lalu orang itu pun langsung melompat ke bawah sambil berkata lagi, sungguh tidak bisa dimengerti mengapa mereka mengirim orang lemah sepertimu untuk menjaga lokasi yang sangat penting. Sambil terlihat satu orang lagi yang turun di samping orang itu. Dan orang itu pun berkata lagi, ya terserahlah, kami dari Akademi Stainless Steel yang ada di sebelah Akademi Beyondermu. Kami dikirim untuk membantu menangkap targetmu. Lalu Dawn pun terkejut sambil berkata, apa kalian si two head dari Departemen Steel Blade yang terkenal dari Akademi Stainless Steel? Ketua Bank dan Wakil Ketua Cu. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di kapal pangkalan militer. Lalu seseorang membawa pedang itu pun berkata, ini kan masalah internal akademimu. Jadi kenapa para petinggi membuatku datang membantumu? Tapi nggak apa-apa. Membantu sesama kan perlu. Tapi kenapa kau tiba-tiba merekomendasikan pemula ini sebagai wakil ketua dan bahkan menyuruhnya menjaga lokasi strategis sepenting ini? Dan dari depannya terdapat Lingxi bersama Violet. Lingxi pun berkata, Ketua Bang, kau diminta kemari untuk membantu kami, bukan untuk mencampuri urusan kami. Sebagai orang luar, kau tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan keputusan pemimpin kami. Ini juga bagian penting dari misi. Kami bertanggung jawab untuk menyerang, tapi Nob ini menghalangi pintu keluarnya. Lalu orang membawa samurai itu pun berkata, bagian utara kota memiliki jalan besar dengan banyak pintu keluar. Jadi mengapa kau hanya mengirimkan wakil ketua Nob ini untuk menjaga lokasi yang penting? Lalu kepala pemimpin yaitu si presiden pun berkata, karena dia bisa menghabisimu dengan sangat mudah. Lalu orang itu pun menjawab, omong kosong. Kau lupa kalau aku lebih kuat darimu kan? Ya terserahlah. Aku sudah mengirim 2 anggota dari akademiku untuk membantu dan mengamankan pintu keluar. Jadi kau bisa santai. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu di sisi Profesor V. Jamie. Di sana anak buahnya pun berkata, Saudara V, mereka sudah mengelilingi seluruh kota. Dan Profesor Jamie pun menjawab, lepaskan para zombie. Sambil anak buahnya dengan cepat menekan tombol di sana dan keluarlah zombie-zombie itu dengan sangat ganas. Tapi tiba-tiba anak buahnya pun menatap ke arah layar. Ternyata terdapat Vermin di sana dan anak buahnya pun berkata,
ada yang aneh di antara mereka. Sambil kita diperlihatkan di tempat pertempuran antara zombie dengan para pasukan, dan di sana anggota Stainless Steel pun berkata, ini terlalu mudah, membosankan. Sambil ia pun mengalahkan para zombie di bawahnya itu. Sambil Master Zombie pun menatap ke arah zombie yang berada di depannya. Lalu Master Zombie pun berkata, mereka bukan dari kelompokku. Dan Dawn pun menoleh ketakutan sambil berkata, aku gak dengar apa-apa, terserah kau mau bicara apa. Dan ternyata anggota Stainless Steel itu pun mendekat ke arah Master Zombie. Di sana ia pun berkata, wakil ketua Jiang, tampaknya kau tidak dibutuhkan di sini. Serahkan saja tempat ini pada kami. Orang lemah sepertimu sebaiknya pulang dan bermain boneka saja. Sambil ia pun mengejek Master Zombie itu. Lalu Dawn dari belakang Master Zombie pun berkata, kau yang lemah, tutup saja mulut busukmu itu. Dan Stainless Steel itu pun berkata, kata siapa kau boleh ngomong bocah? Sambil terlihat Dawn itu yang makin ketakutan bersembunyi di belakang Master Zombie. Dan tiba-tiba seseorang pun datang hingga membuat mereka pun menoleh terkejut menatap ke arah orang itu. Ternyata itu adalah Vermin dengan gergaji mesin di tangannya. Lalu Master Zombie pun berkata, bocah nakal, apa yang kau lakukan di sini? Sambil kita diperlihatkan di sisi anak buah Profesor Jamie. Di sana ia pun menatap ke arah layar sambil tertawa berkata, hahaha, apa-apaan ini? Kenapa atributnya maksimal semua? Sambil ia pun memeriksa atribut kekuatan dari Vermin itu. Dan ia pun berkata lagi, wah, luar biasa, ini pertama kalinya aku melihat bos level ini. Ayo berikan pertunjukan yang hebat padaku. Lalu kita dibawa flashback 2 jam yang lalu. Terdapat Vermin di sana yang berbicara dengan zombie. Dan ia pun berkata, kalian semua berteriak dengan keras ya, tapi tidak satupun yang datang. Kau masih tetap yang paling setia, Little Seven. Dan Little Seven pun memberikan sesuatu kepada Vermin itu sambil berkata, ini bensin yang kau minta tuan. Sudah tak aku pakai lagi. Sambil ia pun langsung lari menjauh. Dan ia pun berkata lagi, aku tidak berani melawan perintah raja, jadi aku pergi dulu ya, semoga beruntung. Sambil Vermin itu pun menatap ke arahnya dengan kebingungan. Lalu Vermin pun marah sambil berkata, hei, ini pasti gak apa-apa selama raja tidak tahu. Kau dasar pengecut, kembali kau. Siapa yang peduli? Toh aku bisa menghabisi semua manusia sendirian. Tapi tiba-tiba Vermin di sana pun langsung terdiam karena menghirup obat dari Profesor Jamie. Dan ia pun bergumam, apa ini? Baunya aneh sekali. Sambil dari kejauhan anak buah Profesor Jamie itu pun mengawasinya. Dan seseorang pun berkata, ding ding, subjek terbaru telah terekam. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie bersama Dawn dan lainnya menatap Vermin dari kejauhan. Dan Master Zombie pun berkata, bocah nakal, apa itu kau? Lalu Dawn pun berkata, apa itu? Dan ternyata Vermin menggunakan gergaji mesinnya untuk memotong sesuatu. Dan ternyata lagi itu adalah tutup bensin yang digergaji. Dan ia pun langsung meminum bensinnya itu. Di sana kita diperlihatkan Dawn yang ketakutan sambil berkata, apa? Dia minum bensin? Dan ternyata Vermin meminum bensin itu untuk menghidupkan gergaji mesinnya. Di sana ia pun tertawa sambil berkata, hahaha, sudah hidup gergaji mesinku. Ya, sambil ia pun berteriak keras di sana hingga membuat kuping Dawn pun kesakitan. Dan tempat di sana pun langsung bergetar keras akibat auman dari Vermin itu dan bersambung.